Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir begitu ya. Di sini perkenalkan kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Transparansi Internasional Indonesia, kemudian IM57 Institute dan PBHI. Hari ini kami menyerahkan petisi untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo terkait dengan pansel KPK. Jadi selama ini tentu kita dengar begitu ya bahwa ada beberapa nama pansel yang mencuat di publik, tetapi sampai hari ini Presiden Joko Widodo belum membentuk satupun pansel terkait hal tersebut. Kemudian hari ini kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk kemudian segera membentuk pansel yang tentunya teruji integritasnya dan tentu bersih rekam jejaknya. Dan tentu saja kami mendorong pansel tersebut bukan hanya orang-orang yang kemudian hanya sekedar persyaratan administratif gitu ya untuk kemudian menyelenggarakan seleksi pimpinan dan dewas KPK. Jadi kami di sini tentu sangat berharap Presiden memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara terbuka dan tentu seluas-luasnya terhadap pemilihan pansel dan tentunya nanti Capim dan dewas KPK. Silakan dari teman-teman PBHI mungkin. Karena kami juga melihat bahwa pelemahan KPK itu sudah dilakukan secara struktural dan juga dari lama. Selain itu untuk memberhentikan berbagai kasus yang sedang berjalan pada saat itu, baik itu dari sisi eksekutif, kemudian juga pejabat legislatif yang melakukan korupsi, baik itu secara kebijakan ataupun secara teknisnya. Nah, itu sudah dilakukan pada saat para pemerintah dan orang-orang yang duduk di kursi DPR secara semuanya setuju gitu kan untuk melakukan revisi UU KPK. Nah, di tahap selanjutnya itu dibutuhkan orang-orang yang saat ini sedang duduk di kursi eksekutif ataupun legislatif dan mereka melakukan korupsi, mereka butuh level pengamanan yang lebih baik gitu. Nah, itu terlihat dari bagaimana pimpinan KPK sebelumnya yang akhirnya menjadi semacam jaring pengaman, jaring pelindung untuk para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Nah, di seleksi tahun ini kami mendorong supaya seleksi yang berjalan akan jadi jauh lebih baik gitu kan. Karena saat ini nama-nama yang sudah keluar kita melihat adalah orang-orang yang memiliki kaitan dengan Presiden Jokowi, baik itu memiliki kedekatan secara eksekutif ataupun mereka adalah orang-orang yang pernah terlibat secara langsung bekerja sama lewat kursi-kursi legislatif bersama dengan Presiden Joko Widodo. Nah, kita nggak tahu apakah itu karena untuk melindungi juga orang-orang dari yang dekat dengan Presiden, di mana Gibran juga pernah dilaporkan belum lama ini atas kasus korupsi, itu juga akan jadi semacam permasalahan nantinya gitu kan. Jadi kami meminta agar Presiden juga melihat dari nama-nama yang saat ini sudah diusulkan harus kembali diseleksi ulang, karena jika memang masih nama-namanya orang-orang itu punya kedekatan baik secara eksekutif ataupun legislatif, tentu ini pada akhirnya akan sia-sia karena pada akhirnya akan jadi pengulangan kembali. KPK hanya semacam alat pelindung untuk para koruptor dan lebih baik ya silahkan dibubarkan saja jika memang mau seperti itu. Ya, pemberian nasihat ini untuk Presiden adalah kami berharap bahwa kejadian di 2019 itu tidak terulang lagi, di mana pada saat itu terpilihnya pimpinan KPK yang memang rekam jejaknya tidak bagus gitu, akhirnya terpilih menjadi pimpinan dan memang terbukti akhirnya KPK alih-alih menorehkan prestasi tapi justru malah memperburuk reputasi yang dimiliki KPK yang sudah dibangun secara bertahun-tahun. Nah, kami berharap di tahun ini dengan saran yang kami sampaikan kepada Presiden tidak lagi mengulangi kesalahan yang terjadi pada 2019 yang lalu. Seperti itu. Sebelumnya kalau nama secara spesifik mungkin kami tidak secara terbuka begitu ya meminta kepada teman-teman begitu. Cuman memang kita tentu mendorong satu terkait dengan kriterianya. Jadi tentu yang pertama terkait dengan rekam jejak begitu ya. Kami memiliki kriteria ketat untuk terkait dengan pansel ini. Kenapa? Karena pansel ini bukan hanya sekedar panitia. Tentu kalau misalkan panselnya tidak berintegritas, bagaimana nanti kemudian dia bisa menghasilkan pimpinan KPK maupun dewas KPK yang tentu juga berintegritas. Tentu syarat ketat ini terkait dengan panselnya. Terkait nama, memang ada mungkin beberapa begitu ya nama yang kita ajukan, namun belum tentu
ini bisa diakomodir juga oleh Setnek maupun nanti yang diajukan kepada Presiden. Tentu teman-teman media tahu bahwasanya hari ini nama-nama mencuat begitu ya, dan itu belum sama sekali mendengar apa yang kemudian kami masyarakat sipil mengajukan aspirasi ataupun kriteria terkait pansel tersebut. Tentu kami tidak ingin mengulang lagi begitu ya. Kalau misalkan di Juni nanti sudah ada nama-namanya dan itu langsung muncul nama tanpa melibatkan partisipasi publik. Nah, momentum ini kita gunakan kemudian supaya nanti di Juni nanti misalkan sudah ada nama, itu tidak hanya nama yang mungkin muncul dari Setnek kepada Presiden, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi atau masukan dari masyarakat sipil. Itulah kenapa hari ini kami mendesak untuk kemudian Presiden segera membentuk dengan catatan melibatkan masyarakat dan publik seluas-luasnya. Memang sebelumnya kami berkirim surat kepada Setnek begitu ya, meminta audiensi dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan penerimaan begitu ya, belum diterima, dan akhirnya kami mencoba untuk melalui jalur yang lain. Jadi tadi kami diterima di bagian persyaratan dan di bagian humasnya untuk kemudian kami mengirim petisi ini yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dan tadi sudah diterima, ini adalah buktinya teman-teman sekalian. Kita belum mendengar beritanya sih Mbak, tapi terkait hal itu, oke. Terkait putusan etik, mungkin saya mau nanggepin. Rencananya pukul 2 gitu Mbak ya, masih pukul 2. Ya, PT UN kan memerintahkan untuk menunda gitu. Mungkin kalau menanggapi ini gimana Mbak? Bila benar-benar dibacakan atau ketika misalkan ditunda gitu, konsekuensinya seperti apa? Terkait putusan etik, sebenarnya saya mungkin bisa ini ya. Iya. Jadi adanya perkara etik ini menunjukkan bahwa sekarang ini KPK tidak baik-baik saja. Kepemimpinan KPK sekarang kita tahu kontroversial ya, dan satu persatu mulai terbuka. Nah, kita tentu mendorong bahwa penanganan perkara etik ini harus diteruskan secepat-cepatnya. Harus dibuka kepada publik apa yang selama ini jadi skandal di lingkup pimpinan KPK. Dan bagi kami sekarang, memang kepemimpinan ini sudah jatuh integritasnya. Jadi ini adalah kesempatan untuk Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya sebenarnya untuk menunjukkan apakah masih ada komitmen untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali KPK dari kuburnya. Jadi kami kira itu yang paling penting. Jadi kami tentu mendukung penanganan etik ini, dan tidak ada yang perlu disembunyikan atau ditunda-tunda. Kami kira itu sikap kami. Mungkin saya sedikit menambahkan begitu ya, rekan-rekan sekalian, memang persoalan etik ini adalah salah satu persoalan yang menjerat KPK begitu ya, pasca revisi Undang-Undang KPK. Dan tentunya kita semua tahu bahwa indeks persepsi korupsi kita turun secara tajam dan kemudian stagnan di tahun 2023 ini. Tentu ini konsekuensi yang sangat berat begitu ya, bahwasanya pasca revisi Undang-Undang KPK kita melihat pemimpin KPK kita melanggar etik, bahkan melanggar hukum dan jadi tersangka. Kemudian pemberantasan korupsi stagnan dan bahkan bisa dibilang turun. Tentu kita sangat mendukung segala bentuk begitu ya terkait dengan pelanggaran etik yang kemudian harus diselesaikan begitu.